Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Pak Pinto Hutomo, biasa dipanggil Pak Pinto. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Jadi harap disimak baik-baik ya. Karakter itu apa sih? Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap manusia untuk menjalani hidup yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan. Pelajar berkarakter artinya pelajar berkarakter yaitu pelajar yang memiliki pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang baik berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Nilai-nilai utama karakter itu ada 5. Yang pertama, religius, yaitu sikap perilaku patuh dalam beribadah sesuai agama yang dianut. Kemudian, toleran atau menghargai terhadap penganut agama lain dan hidup rukun. Yang kedua, nasionalis, yaitu mencintai tanah air Indonesia dengan sepenuh jiwa raga, berjuang bagi kepentingan bangsa. Yang ketiga, mandiri, yaitu mampu melakukan sesuatunya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang keempat, gotong royong, yaitu bekerja bersama-sama, bantu-membantu, tolong-menolong dalam kebaikan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kelima, integritas. Integritas adalah konsistensi, keteguhan hati yang tidak dapat tergoyahkan dalam melakukan suatu hal. Religius itu mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, toleransi. Contoh yang bisa diambil toleransi di Indonesia adalah saling menghormati antar agama, karena di Indonesia ini ada beberapa suku dan agama. Jadi kalian harus bisa bertoleransi dengan orang lain. Yang kedua, cinta damai. Yang ketiga, persahabatan. Yang dimaksud dengan persahabatan itu adalah berteman dengan siapapun tanpa adanya paksaan, atau berteman yang apa adanya. Yang keempat, teguh pendirian. Ketika mempunyai keinginan belajar yang tinggi, ingin memiliki prestasi yang tinggi, itu harus dikejar betul. Belajarnya harus yang rajin, datang ke sekolah pagi, mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu guru, dan lain sebagainya. Yang nomor 5, ketulusan. Ketulusan itu menolong, bantu, saling bantu tanpa pamrih. Yang keenam, percaya diri. Ketujuh, anti perundungan dan kekerasan. Apapun masalahnya, semisal punya masalah, itu diselesaikan dengan kepala dingin atau berdiskusi dulu
tidak memakai kekerasan atau perundungan. Nomor 8, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Yang terakhir, melindungi yang kecil dan tersisih. Nasionalis itu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Pertama itu taat hukum. Contohnya, untuk usia anak SMP itu dilarang memakai kendaraan bermotor karena belum mempunyai SIM. Itu salah satu contohnya taat hukum. Yang kedua, disiplin. Disiplin tepat waktu dalam melakukan tugas atau melaksanakan tugas PJJ atau masuk sekolah tepat waktu sebelum jam 7. Yang ketiga, cinta tanah air, menghormati keragaman budaya, suku dan agama, apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi. Yang kesembilan, menjaga lingkungan. Mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Yang pertama, etos kerja, itu kerja keras. Kalian harus bertanggung jawab dengan penuh untuk tugas-tugas pembelajaran yang diberikan bapak atau ibu guru. Yang kedua, tangguh dan tahan banting. Misalnya ada tugas banyak, itu kalian kerjakan sebisa mungkin tanpa mengeluh. Yang ketiga, daya juang. Kalian pantang menyerah sebelum kalian capai apa tujuan kalian. Keempat, profesional. Jangan campur adukan masalah apapun. Tugas kalian sebagai siswa itu adalah belajar, bukan yang lainnya. Yang kelima, kreatif. Keenam, keberanian. Yang ketujuh, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menjadi pembelajar sepanjang hayat itu maksudnya belajar itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya usia sampai 20 tahun, 21 tahun, 22, tapi sampai tua pun kalian juga harus belajar. Belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah itu juga banyak ilmu, banyak informasi yang bisa kalian dapat. Integritas, yaitu upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang pertama, kejujuran. Contoh, jujur mengerjakan PJJ sendiri, tidak atau tanpa bantuan orang lain, tidak mencontek pekerjaan temannya. Itu salah satu contoh dari jujur. Keadilan, keteladanan, kesetiaan, menghargai martabat individu, terutama penyandang disabilitas, anti korupsi, komitmen moral, tanggung jawab, dan cinta pada kebenaran. Gotong royong, yaitu mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Contohnya menghargai, inklusif, kerjasama, solidaritas, empati, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah, mufakat, tolong menolong, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Kelima, nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri,
melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dimensi pengolahan karakter ada 4. Yang pertama, olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Yang pertama, olah hati. Itu ada etik, individu yang memiliki kerohanian dalam, beriman dan bertakwa. Yang kedua, literasi. Itu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, olah rasa. Ada estetik, individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Yang keempat, olahraga, kinestetik, individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Tips pola belajar agar menjadi pelajar berkarakter. Yang pertama, niatkan belajar sebagai ibadah. Yang kedua, menjaga akhlak dan patuhi peraturan. Yang ketiga, hormati orang tua dan guru. Yang keempat, pandai mengatur waktu dan mengatur perhatian terhadap suatu kegiatan. Yang kelima, jadikan membaca sebagai kebutuhan. Yang keenam, motivasi belajar yang tinggi dan optimis. Dan yang terakhir, nomor 7, rendah hati dan menjaga tekad untuk berhasil. Manfaat menjadi pelajar berkarakter. Yang pertama, mengenali siapa kamu yang sebetulnya dan mengenali apa kelebihanmu. Yang kedua, memunculkan kreativitas yang lebih. Dengan begitu, apabila ada persoalan yang muncul, maka kamu bisa cepat mengatasinya. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan apa yang baik untuk dilakukan serta apa yang kurang baik, menjadikanmu pribadi yang baik dimanapun kamu berada. Yang keempat, meningkatnya kepedulian terhadap sesama. Hal ini memberikan akibat yang positif baik untuk orang lain maupun diri kamu sendiri. Yang terakhir, membangun sifat kepemimpinan. Sifat ini membuat diri kamu menjadi pintar dalam mengambil keputusan yang tepat, yang tidak akan merugikanmu dan orang lain. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh Pak Pinto. Apabila ada kurang dan lebihnya, Pak Pinto mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.